Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang konsep ilmu ekonomi bersama saya, Khotim Fadli. Sebelum mulai jangan lupa berdoa dulu ya. Oke, sudah siap? Pengertian ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yakni oikonomia, yang berarti peraturan rumah tangga. Ekonomia berasal dari kata oikos yang artinya rumah tangga dan nomos yang artinya aturan atau hukum. Tapi, apakah ekonomi hanya membahas rumah tangga saja? Lalu, bagaimana sebenarnya ilmu ekonomi itu? Yuk, kita sama-sama cari tahu. Kalau kita bicara ekonomi, rata-rata yang ada dalam pikiran kita langsung teringat uang. Ternyata uang hanyalah sebagian elemen dari ilmu ekonomi yang luas. Teori ekonomi dibangun dari landasan sebab akibat yang didasarkan pada aksi dan reaksi di dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Itulah sebabnya kenapa ilmu ekonomi masih kita gunakan sampai saat ini. Nah, lantas apa pengertian ilmu ekonomi? Pengertian ekonomi tidak bisa kita sempitkan hanya pada satu transaksional saja. Para ahli ekonomi memiliki pemahaman masing-masing mengenai apa yang dimaksud dengan ekonomi. Di antaranya adalah, menurut Richard Gillespie, mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Menurut Adam Smith, mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola berbagai sumber daya terbatas atau tidak terbatas untuk mencapai tujuan tertentu dalam hidupnya. J.M. Keynes mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkat kemakmuran suatu negara yang membutuhkan intervensi pemerintah sehingga mencapai suatu kondisi perekonomian tertentu. Menurut Muhammad Hatta, mengatakan bahwa ilmu ekonomi mempelajari proses-proses tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat. Nah, ini merupakan beberapa pengertian dari ilmu ekonomi. Masih banyak pendapat para ahli lain terkait ekonomi, yang poinnya hampir sama seperti tokoh-tokoh yang disebutkan. Secara umum, dapat kita simpulkan bahwa ilmu ekonomi selalu mengandung elemen masyarakat, sumber daya yang terbatas, dan tujuan ekonomi. Pembagian ilmu ekonomi ternyata ada 3, yakni ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Apa yang dimaksud dengan pembagian ilmu ekonomi tersebut? Yuk, kita ulas bersama. Yang pertama, yakni ekonomi deskriptif, yakni ilmu yang mendeskripsikan data-data yang menjelaskan berbagai fenomena dan kenyataan yang terjadi. Jadi, ekonomi deskriptif merupakan cabang ilmu ekonomi yang memaparkan apa adanya tentang kehidupan ekonomi di suatu daerah atau negara pada masa tertentu berdasarkan fakta yang ada. Contohnya, keadaan ekonomi Indonesia pada tahun 1988. Kemudian yang kedua, yakni teori ekonomi. Ilmu ekonomi yang memberi penjelasan secara sederhana mengenai cara sebuah sistem ekonomi bekerja, serta ciri-ciri yang sangat penting dari sistem ekonomi tersebut. Teori ekonomi ini dibagi menjadi 2 macam, yakni ekonomi mikro dan ekonomi makro. Terus apa bedanya ya ekonomi mikro dan ekonomi makro? Ekonomi mikro mempelajari perilaku ekonomi individu maupun perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Misalnya, menentukan harga suatu jenis barang tertentu. Kemudian ekonomi makro mempelajari mekanisme pekerja perekonomian secara keseluruhan sebagai sistem. Hal yang diteliti meliputi
tingkat pengangguran, pendapatan nasional, tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi dan deflasi, dan tingkat harga. Kemudian yang ketiga adalah ekonomi terapan. Cabang ilmu ekonomi yang menggunakan hasil kajian teori ekonomi untuk menjelaskan fakta-fakta yang dikumpulkan ekonomi deskriptif atau menganalisis teori ekonomi untuk merumuskan kebijakan dan pedoman atau standar yang tepat dalam mengatasi masalah ekonomi tertentu. Dalam ekonomi terapan, kita menggunakan teori ilmu ekonomi seperti pengukuran, metode analisis, statistik ekonometrika, untuk mempelajari dan membuat kebijakan yang lebih akurat. Cabang ilmu ekonomi. Sesuai cakupannya, ilmu ekonomi dibagi lagi menjadi beberapa cabang. Di antaranya ekonomi moneter, ekonomi publik, ekonomi industri, ekonomi internasional, ekonomi regional, ekonomi sumber daya alam, ekonomi sumber daya manusia, dan yang terakhir adalah ekonomi syariah. Ada yang tahu ilmu ekonomi apa yang membahas tentang uang dan perbankan serta lembaga keuangan lainnya? Ya, jawabannya adalah ilmu ekonomi moneter. Jadi, kalau membahas uang dan perbankan dan lembaga keuangan seperti bank ataupun perusahaan asuransi, maka inilah ilmunya. Lalu, ilmu ekonomi publik membahas tentang kebijakan perekonomian pemerintah. Kemudian, ilmu ekonomi industri membahas tentang interaksi berbagai perusahaan dalam suatu industri. Lalu, ilmu ekonomi internasional merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian antar negara. Tapi kalau cuma membahas antar wilayah atau proses perkembangan ekonomi suatu wilayah, maka itu namanya ilmu ekonomi regional. Kemudian ada pula cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang sumber daya, yakni sumber daya manusia dan sumber daya alam. Kalau ilmu ekonomi sumber daya manusia, fokus bahasannya adalah faktor produksi tenaga kerja seperti masalah pengangguran, upah minimum. Kalau ilmu ekonomi sumber daya alam membahas tentang masalah alokasi sumber daya alam yang optimal secara ekonomi, misalnya eksternalitas positif dan negatif. Dan yang terakhir adalah cabang ekonomi khusus yang mulai booming beberapa tahun terakhir, yakni ilmu ekonomi syariah. Ilmu ini bertujuan untuk membahas penerapan ekonomi berbasis Islam, misalnya membahas tentang prinsip bagi hasil, riba, dan zakat. Oke, demikian belajar kita kali ini tentang konsep ilmu ekonomi. Tanyakan lagi di kelasmu jika ada yang belum kamu pahami ya. Selamat belajar, tetap semangat, dan selalu giat. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya bersama saya, Khotim Fadli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.